Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Sendar Wirayuda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Akbar Sendar Wirayuda, Muhammad Jakwal Aldioviansyah, dan Wisnu Idamansyah. Pada penugasan kali ini kita menganalisis pendekatan asset based thinking di sekolah SMP Negeri 1 Wonosari dengan pendekatan asset based thinking dengan pembelajaran bola voli di sekolah menengah. Oke saja langsung ke dalam asetnya. Di sini ada beberapa aset yang sudah kita wawancarakan kepada guru PJOK di sekolah tersebut. Untuk asetnya itu yang pertama ada aset manusia. Aset manusia di SMP Negeri 1 Wonosari terdapat guru dan murid yang sebagai pendukung pembelajarannya. Untuk orang tua itu masih belum dalam proses pembelajaran. Untuk aset sosial sendiri yaitu nilai cukup. Untuk aset fisiknya sendiri yaitu tergolong baik. Untuk lapangan, jumlah bola, terus skor itu masih bisa dipakai seperti itu. Untuk aset politiknya juga tergolong sangat baik. Untuk mendukung dibuktikan dengan memulai proses pembangunan ruang serbaguna, pembelian net yang baru, tetapi juga kurang memperhatikan bola. Selanjutnya yaitu untuk aset lingkungan, yaitu dengan predikat yaitu hanya sebagian. Untuk aset lingkungan ini sekolah SMP Negeri 1 Wonosari itu memberikan sebuah kerjasama seperti dengan perangkat desa ataupun pihak-pihak olahraga lainnya yang di luar SMP, yaitu untuk mendukung pembelajaran PJOK selama pembelajaran. Untuk aset finansial sendiri sangat bisa tergolong baik karena terdapat dukungan karena terbukti untuk pembangunan sebuah GOR. Untuk aset agama dan budaya di sini tidak dilihatkan karena kita mengambil di sekolah formal, bukan sekolah yang bertaraf agama. Tadi kita kosongkan saja. Untuk metodologi asesmennya, untuk assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning itu dilaksanakan di sekolah tersebut. Bisa digunakan karena saat guru menerapkan pembelajaran penilaian sesudah waktu pembelajaran dan selesai pembelajaran melalui seberapa paham pembelajaran murid di pembelajaran pada pertemuan itu. Untuk refleksi dirinya pada SMP ini itu ditemukan bahwa saat akhir pembelajaran siswa diberikan pertanyaan apa saja yang dapat dari pertanyaan pembelajaran tersebut. Hal ini bisa menguatkan kita bahwa refleksi diri itu diterapkan pada sekolah SMP Negeri 1 Wonosari. Untuk evaluasi sebagai hasil dari praktek asesmen itu dilaksanakan ya, tapi untuk penggunaannya itu masih belum ditanyakan lebih jelas. Untuk rencana tidak lanjut itu belum ditemukan di sekolah ini, jadi kita tidak akan memasukkan rencana tidak lanjut dalam penggunaan aset nanti. Oke, langsung saja kita ke lampiran dokumentasi. Ini adalah bukti bahwa kami telah melakukan observasi di sekolah tersebut. Untuk pembagian materinya, ini saya mengambil passing bawah dan teman-teman saya mengambil passing atas dan smash. Bisa saja langsung ke dalam aset langsungnya. Asetnya yang mendukung di SMP Negeri 1 Wonosari yaitu ada beberapa aspek yang mendukung, antara lain adalah murid, guru, terdapat lapangan, 6 buah bola voli, net, boleh memakai HP, mendukung assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning, refleksi diri, dan LKPD. Untuk penggunaan asetnya ini kita gunakan menjadi dua
taraf penilaian, yaitu ada penilaian yang berpusat kepada observasi guru langsung, dan kedua yaitu menggunakan observasi murid atau teman sebaya sebagai penilai. Itu deskripsi aset tersendiri, yaitu pada pengambilan nilai dilakukan dengan dua tahapan. Pertama, dengan menggunakan guru sebagai observer, yaitu mengamati jalannya pembelajaran yang dilakukan di lapangan SMP 1 Wonosari menggunakan 6 buah bola voli sebagai alat utama pembelajaran yang dengan pembuatan permainan dalam pembelajaran menggunakan net sebagai sarana pendukungnya. Penggunaan HP diperlukan dalam mempresentasikan kegiatan dalam pembelajaran bisa menggunakan bantuan assessment for learning, assessment of learning dalam pembelajaran ini menggunakan metode praktik berpasangan untuk mendukung sikap sportivitas siswa. Yang kedua yaitu pengambilan nilai kedua dilakukan dengan pengambilan nilai teman sebaya. Dilakukan dengan mengisi form di HP masing-masing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah didesain oleh guru terkait pembelajaran yang telah dilakukan sebagai LKPD nanti. Jadi pada deskripsi aset ini terdapat dua penilaian, yaitu berpusat kepada guru, berpusat kepada murid. Pada guru itu, guru melakukan observasi langsung kepada mengamati pembelajaran siswa apa saja yang dilakukan sebagai bahan asesmen nanti. Untuk asesmen yang kedua yaitu ada asesmen murid, yaitu untuk melakukan penilaian kepada teman sebaya menggunakan HP sebagai medianya. Untuk tujuan pembelajaran sendiri yaitu adalah peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan teknik dasar passing bawah serta manfaatnya dalam permainan bola voli dengan menunjukkan sikap sportif dan kerjasama tim melalui kegiatan praktik berpasangan. Jadi pada tujuan pembelajaran ini kita desain sebagai pembelajarannya itu nanti akan menggunakan kegiatan praktik berpasangan, yaitu dengan menggunakan teman-teman guna menunjang pembelajarannya. Untuk kisi-kisinya sendiri yaitu kisi-kisi pada tujuan pembelajaran tersebut menggunakan 5 buah konsep yang mendukung pembelajaran di SMP Negeri 1 Wonosari yang disesuaikan dengan aset yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Konsep diperoleh antara lain pemahaman tentang teknik bawah passing bawah, praktik langsung mengenai teknik dasar passing bawah, menunjukkan sikap sportivitas dalam olahraga, belajar tentang berkolaborasi antar teman yang menumbuhkan semangat bermain, dan bahan refleksi diri untuk menilai sejauh mana ketercapaian pembelajaran. Menggunakan kolaborasi dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menggunakan metode asesmen yang bermacam-macam dan menggunakan metode asesmen yang mendukung as, of, dan off learning dalam sekolah ini. Bisa dilihat beberapa konsep dan variabel deskripsi indikator kognitif, level kognitif, dan asesmen, dan metodologi asesmen. Kenapa kita menggunakan metode asesmen as of, for, dan as learning? Karena di sekolah ini itu menggunakan off learning itu sebagai pengambilan nilai langsung karena menggunakan angka. Jadi penggunaan as of learning ini dilakukan biasanya sesudah pembelajaran. For learning ini biasanya pengamatan langsung oleh guru saat di lapangan itu langsung untuk mengambil nilai. Untuk as learning ini yaitu bisa menjadi penilaian dari siswa ataupun guru, yaitu dengan menilai diri sendiri. Oke, kita langsung saja ke rubrik penilaian, yaitu persentase persen guru adalah 75% dari pengambilan nilai ini. Yaitu kita gunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah nama siswa, kelas, dan nomor induk siswa. Dengan deskripsi rubrik penilaian guru, yaitu pada rubrik penilaian guru dilakukan dengan menggunakan beberapa aspek penilaian skor 1 sampai 4 yang berjumlah 16 indikator dan 68 jumlah sub indikator. Perolehan skor terbanyak berada pada penguasaan teknik dasar passing bawah
yaitu sebesar 9 subindikator. Sistem grading menggunakan predikat huruf A, E dengan interval. Bentar. Oke. Lanjut, pemberian grading memberikan gambaran kepada guru untuk menerjemahkan kemampuan siswa dalam menguasai kegiatan pembelajaran. Pada rubrik analitik ini, perbedaan kriteria pencapaian pada setiap gradasi skor akan menunjukkan segi kemampuan siswa sehingga akan memberikan gambaran kepada guru terkait kemampuan siswa dalam menguasai kegiatan pembelajaran tersebut. LASE 2023. Ini bisa dilihat untuk aspek indikator skor dan total skor. Di sini saya mengambil 1 sampai 4 interval. 1 sampai 4 interval yaitu menggunakan beberapa indikator-indikator untuk menunjang per aspek. Untuk pemahaman konsep passing bawah, saya menggunakan semacam penilaian kognitif, yaitu dengan menggunakan HP tadi, bisa menggunakan metode HP ataupun kertas. Bisa dilihat skor 1 menyebutkan lebih dari 2 manfaat dengan contoh logis. Skor 3 menyebutkan 2 manfaat. Skor 2 menyebutkan hanya 1 manfaat. Dan skor 1 tidak dapat menyebutkan manfaat. Selanjutnya itu ada menjelaskan pemahaman konsep passing dalam bola voli, mampu mempresentasikan dengan lengkap dan runtut mengenai konsep. Selanjutnya adalah menjelaskan dengan cukup jelas mengenai konsep. Yang kedua yaitu hanya bisa menjelaskan salah satu dari konsep dan manfaat. Skor 1 yaitu tidak dapat menjelaskan dan manfaat. Untuk praktik passing bawah ini adalah nilai paling banyak diperoleh dari sini. Karena kenapa saya mengambil ini sebagai perolehan nilai terbanyak? Karena untuk penilaian menggunakan teknik bawah langsung itu mungkin bisa dinilai cukup tinggi ya, karena ini adalah bukti bahwa siswa tersebut mampu untuk melakukan kegiatan bermain bola voli khususnya untuk passing bawah. Ada beberapa indikator dan subindikator pada praktek teknik bawah langsung, yaitu ada sikap permulaan, yaitu ada posisi kaki, perkenaan tangan, dan hasil bola. Bisa dilihat untuk ininya, untuk perskorannya. Selanjutnya yaitu ada sikap perkenaan, yaitu pada posisi kaki, perkenaan tangan, dan hasil bola. Bisa dilihat dari sub indikator tersebut. Untuk sikap akhirnya itu bisa dilihat saya menyamakan dengan posisi awal saat perkenaan dan sikap akhirnya, yaitu posisi kaki, perkenaan tangan, dan hasil bola. Untuk perskorannya bisa dilihat sendiri. Pranadita 2023. Dan saya mengambil materi untuk rujukan dari teknik passing bawah ini dirujuk dari Pranadita 2023. Selanjutnya itu untuk sikap sportivitas, yaitu sikap yang memberikan sifat yang positif kepada siswa nantinya untuk mendukung pembelajaran. Yaitu saya mengambil satu indikator, itu respect dan menghargai. Itu selalu menghargai teman dan mentaati peraturan. Poin 4, kadang menghargai atau mematuhi lawan. Poin 3, kurang menghargai atau tidak patuh. Itu poin 2, tidak pernah menghargai dan tidak patuh, mendapatkan poin 1. Selanjutnya yang terakhir adalah Selanjutnya adalah kolaborasi dalam tim. Selanjutnya adalah komunikatif, aktif memberi masukan dan mendengarkan instruksi teman. Poin 4, mengkomunikasikan cukup baik. Poin 3, cukup jarang berkomunikasi. Poin 2,
tidak pernah berkomunikasi atau pasif. Poin 1. Untuk kolaborasi ini yaitu menekankan kepada penilaian teman sebaya ya. Nanti teman sebayanya yang melakukan penilaian untuk penilaian di kolaborasi dalam tim ini nanti. Ada 3 subindikator, 3 indikator dalam kolaborasi tim, yaitu ada komunikatif, peran dalam kelompok, dan sikap. Bisa dilihat ini. Selanjutnya adalah refleksi diri, yaitu menyebutkan kelebihan. Dapat menyebutkan kelebihan dan kekurangan dengan ringkas dan jelas. Dapat menyebutkan kelebihan dan kekurangan namun kurang jelas. Hanya bisa menjelaskan salah satu dari kelebihan dan kekurangan, tidak dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan diri. Jadi kita menyebut ada 2 indikator, yaitu ada menyebutkan kelebihan dan menyebutkan kekurangan. Yaitu menyebutkan kekurangan dan solusi perbaikan. Poin 4. Menyebutkan kekurangan tanpa solusi, yaitu poin 3. Menyebutkan satu kekurangan tanpa jelas, yaitu poin 1. Poin 2. Itu selanjutnya tidak menyebutkan kekurangan, yaitu poin 1. Jika seorang guru sudah melakukan penilaian, yaitu per indikator, bisa dimasukkan poinnya ke total skor ini per indikatornya. Kita total dimasukkan ke sini, ke tabel yang paling kanan sendiri. Jika sudah kita masukkan semua skor per indikator, kita bisa jumlahkan di tabel yang bawah ini. Hasil berapa? Untuk predikat ini adalah gradingnya, itu yang bernilai huruf A, B, C, atau D. Nantinya. Untuk petunjuk penskoran publik, ini bisa dilakukan dengan untuk skor akhir berapa yang dilakukan oleh siswa tersebut dibagi 68, yaitu adalah skor maksimal dari penilaian oleh guru, yaitu sebesar 68 dikali 75%, yaitu sebagai bobot penilaiannya. Sebagai contoh ini, misalnya siswa mendapatkan 40 skor dari penilaian observasi guru langsung dibagi 68, yaitu skor maksimal, dikalikan 75 sebagai bobot penilaian, diperoleh yaitu 44,11, atau bisa kita buatkan yaitu 44. Lanjut kepada rubrik penilaian siswa, yaitu yang berbobot 25%. Untuk penilaian ini dilakukan oleh siswa langsung menggunakan perangkat pembelajaran ataupun HP. Di sini terdapat nama penilaian, nomor kelompok, siswa dinilai kelas atau absen menggunakan perangkat HP. Deskripsinya untuk rubrik penilaian teman sebaya, yaitu rubrik penilaian teman sebaya ini menggunakan perangkat HP sebagai instrumen penilaiannya dengan menekankan pada aspek keempat, yaitu kolaborasi dalam tim, kerjasama, tanggung jawab, semangat belajar, dan sportivitas menjadi fokus utama pada penilaian sebaya ini. Sistem grading menggunakan nilai sebesar 16 poin dan minimal perolehan siswa harus lebih dari 8 untuk bisa lulus pada penilaian ini. Menurut Hamzah Arifin 2018, metode lain dalam penilaian bisa menggunakan bantuan dari teman sebaya atau peer assessment sebagai langkah untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Untuk alur pengerjaan rubrik teman sebaya, yaitu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama dilakukan oleh guru. Apa sih yang dinilai oleh guru? Yaitu untuk guru membuat rubrik penilaian sebaya dalam bentuk form atau aplikasi sejenis. Yang kedua yaitu guru meng-share link melalui grup WhatsApp kelas atau platform pembelajaran lainnya, misalkan Google Classroom ataupun nanti dalam proses pembelajaran lainnya. Selanjutnya yaitu adalah langsung kepada siswa. Tugas dari siswa yaitu adalah harus menilai secara objektif dan berdasarkan pengamatan langsung selama aktivitas pembelajaran atau praktik olahraga. Selanjutnya siswa membuka link menggunakan HP masing-masing. Selanjutnya, formulir berisi nama siswa dan nilai teman kelompok, petunjuk pengerjaan, dan tabel rubrik dalam bentuk pilihan checklist skala 1-4 per aspek.
Siswa memilih skor 1 sampai 4 pada setiap aspek, yaitu ada kerjasama, sportivitas, tanggung jawab, semangat belajar. Di akhir formulir terdapat kolom opsional untuk memberikan komentar positif atau saran bagi temannya. Selanjutnya yaitu adalah setelah selesai menilai, siswa menekan tombol kirim untuk menyimpan hasilnya. Hasil tersebut akan langsung masuk kepada email guru secara otomatis. Kenapa saya mengambil penskoran seperti ini? Karena untuk jenjang SMP tersendiri itu masih belum lihai lah untuk menggunakan perangkat teknologi. Saya sederhanakan saja untuk penilaiannya, jadi untuk hanya menggunakan checklist saja sesuai dengan pengamatan langsung oleh siswanya tersebut. Untuk catatan teman tersendiri ini bisa digunakan teman yang penilai untuk melakukan saran ataupun masukan untuk pembelajaran lebih baik ke depannya gitu. Oke, kita langsung ke grading ya. Untuk ke gradingnya ini saya menggunakan predikat A sampai E, yaitu nilai E itu sudah sangat kurang, yaitu untuk D yaitu adalah nilai kurang dengan interval 51 sampai 65, dan C cukup interval 66 sampai 75, B baik interval 76 sampai 85, dan A sangat baik interval 86 sampai 100. Nah, untuk pembelajaran itu bisa dilakukan berhasil ataupun lulus jika siswa tersebut mampu memperoleh nilai dari 6 di atas dari 65 skor. Jika kurang dari 65 skor, yaitu adalah dalam predikat kurang, yaitu masih belum lulus. Oke, selanjutnya yaitu untuk petunjuk penskoran rubrik penilaian oleh siswa. Untuk skor A, untuk penskorannya itu serupa ya dengan penilaian yang dilakukan oleh guru, yaitu dengan menggunakan skor akhir dibagi skor maksimal dikali 25 dan persen atau sebagai bobot penilaiannya. Oke, selanjutnya untuk contoh saya mengambil nilai dari misal siswa mendapat 10 poin dari pembelajaran penilaian teman sebaya dibagi 16, itu adalah poin maksimal dari rubrik tersebut dikali 25%, yaitu adalah bobot penilaiannya diperoleh sebesar 15,62 atau bisa dibulatkan menjadi 15,6. Oke, selanjutnya itu adalah mentotal seluruh skor keseluruhan dari penilaian guru plus penilaian teman sebaya. Jadi kita jumlahkan saja untuk penilaian guru dan penilaian teman sebaya. Untuk penilaian guru tadi bisa dilihat yaitu adalah hasilnya adalah 44,11. 44,11 ini ditambahkan dengan perolehan penilaian teman sebaya tadi sebesar 25%, yaitu diperoleh 15,625. Jadi kita jumlahkan saja pada hasil yang telah diperoleh tadi, yaitu bisa dijumlahkan hasilnya yaitu adalah 59,7. Selesai kita menjumlahkan ini, kita lihat apa predikatnya ataupun hurufnya yang mendukung. Karena ini mendapatkan nilai 59. Jadi kita lihat apa yang menjadi indikatornya. 59 ini terdapat 51 sampai 65. Jadi di antara kedua interval ini, jadi masuk ke dalam D, yaitu kurang. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sekian untuk pemaparan presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, bagi pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.